Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 240 hingga 241. Ayo kita menalar. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menalar. A. Buatlah dua kelompok data yang berbeda yang terdiri atas 6 nilai dan memiliki rata-rata 21 untuk tiap-tiap kelompok. Oke, untuk mengerjakan soal yang A ini caranya kayak gini, Dek. Kita harus mengingat bahwa rumus untuk mencari rata-rata itu rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi itu nulisnya per gini ya, banyaknya data. Nah, atau kalau kita mau mencari jumlah seluruh data berarti dibalik ya, jumlah seluruh data, boleh Kak Sari singkat jumlah data gitu ya, sama dengan rata-rata dikali banyaknya data. Rata-rata kali banyaknya data. Paham ya? Banyaknya data. Nah, ini kenapa kok kita mengarahkan ke rumus yang di sini, jumlah data sama dengan rata-rata kali banyak data, karena kita mau mencari jumlah data pada soal yang A di sini. Ini rata-ratanya ada, yaitu 21. Banyak datanya ada, yaitu sebanyak 6. Maka bisa kita hitung jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data sama dengan rata-ratanya tadi 21 dikali banyak datanya tadi adalah 6. Ya, ini 21 kali 6. Sehingga ketemu nanti jumlah data atau jumlah seluruh data adalah 21 kali 6 berapa ya? 126. Nah, ini kuncinya. Dari angka 126 ini barulah kita bisa membuat dua kelompok data yang berbeda ya, dua kelompok data yang berbeda yang terdiri atas 6 nilai dan memiliki rata-rata 21. Caranya gimana? Caranya sebetulnya bebas aja. Kita pilih 6 buah bilangan yang jika dijumlahkan nanti hasilnya harus 126. Gitu aja. Untuk versi Kak Sari, ini ya, aku tuliskan ya, kelompok data yang pertama. Nah, kalau punyanya Kak Sari kayak gini, terdiri atas bilangan 20, terus 18, 23, 23, 19, dan 23. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kamu cek deh, 20 tambah 18 tambah 23 tambah 23 tambah 19 tambah 23, ini hasilnya pasti 126. Gitu caranya, dan ini pasti benar ya. Nah, untuk kelompok data kedua sama aja caranya. Kelompok data yang kedua, kita kan disuruh bikin dua data kelompok ya, dua kelompok data nih, dua kelompok data. Nah, udah kita bikin yang kelompok data pertama, sekarang kelompok data kedua. Caranya sama, pilih aja 6 buah bilangan bebas, asalkan kalau dijumlah hasilnya adalah 126. Kak Sari udah pilih-pilih bilangannya, yaitu 19, 15, 21, 26, 23, dan 22. Dah selesai. Ini juga pasti benar. Kalau dicek totalnya adalah 126 dan banyak datanya ada 6 ya. Oke. Kayak gitu deh untuk mengerjakan pertanyaan yang A. Bisa dipahami ya. Nah, terus kalau kalian bikin kelompok datanya berbeda dengan Kak Sari boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Asalkan nanti banyak datanya ada 6 ya, dan kalau dijumlahkan hasilnya 126. Itu jawaban kamu pasti benar. Nah, kalau dijumlahkan ternyata bukan 126 ya salah ya. Oke, ini baik yang kelompok data 1 maupun kelompok data 2 wajib 126 jika dijumlahkan. Gitu. Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang kita beralih ke poin pertanyaan yang B.
Apakah nilai rata-rata selalu terdapat dalam kumpulan data? Nah, jadi untuk menjawab yang B ini kita lihat lagi aja poin jawaban kita yang A. Nih, Kak Sari ulang, apakah nilai rata-rata selalu terdapat dalam kumpulan data? Nilai rata-rata pada soal yang A itu berapa? Nilai rata-ratanya ini. Nah, Kak Sari tulis ya, sama dengan 21. Jadi bacanya gini, apakah 21 selalu terdapat dalam kumpulan data? Iya atau tidak? Nih, kita lihat lagi. Di kelompok data pertama, ada nggak angka 21-nya? Ternyata tidak ada. Di kelompok data kedua, ada nggak angka 21-nya? Ternyata ada. Ya, meskipun di kelompok data 1 tidak ada bilangan 21-nya, nggak ada kan? Tetapi ini rata-ratanya tetap 21. Ya, untuk di kelompok 2 kebetulan aja ada angka 21-nya dan rata-ratanya juga 21. Tetapi intinya adalah apakah nilai rata-rata selalu terdapat dalam kumpulan data? Berarti kita jawab tidak ya. Tidak selalu. Udah gini aja jawabannya. Kan kita tidak disuruh mengutarakan alasannya. Hanya jawaban singkat aja ya. Terbukti ya dari dua kelompok data yang kita buat 21 di sini nggak ada. Kebetulan di sini 21-nya ada. Memang rata-rata itu tidak selalu ada dalam data. Jelas ya, Dek ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Poin pertanyaan yang C, jika X menyatakan jumlah seluruh nilai dari suatu data umum dan N menyatakan banyaknya data, bagaimana menentukan rumus umum dari mean? Mean itu nama lain dari rata-rata. Jadi kita disuruh menentukan rumus umum rata-rata. Caranya gimana? Di sini ada X itu menyatakan jumlah seluruh nilai dari suatu data umum dan ada N ya. N itu menyatakan banyaknya data. Nah, berarti untuk menentukan rumus umum dari mean caranya langsung aja seperti ini. Kita tulis dulu untuk yang C. Rumus yang sudah kita ketahui dalam menghitung rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai atau jumlah seluruh data. Boleh ya, sama aja. Kali ini kita pakai kata-kata jumlah seluruh nilai ya, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Nah, sekarang kata-kata rata-rata ini kita ganti aja dengan mean sesuai pada soal C. Berarti mean sama dengan jumlah seluruh nilai tadi disimbolkan dengan apa? X ya. Ini X menyatakan jumlah seluruh nilai. Berarti ini kita tulis X-nya. Mean sama dengan X per banyaknya data disimbolkan dengan apa di sini tadi? Ini dia. N. N menyatakan banyaknya data. Jadi kita tulis di sini per N. Udah selesai, gitu aja jawabannya ya untuk poin pertanyaan yang C. Mean sama dengan X per N. Dan di sini sudah kita lengkapi ya dari rumus umum untuk menghitung rata-rata. Oke, beres ya. Nah, berarti poin yang C sudah. Sekarang kita beralih ke poin pertanyaan yang D. Untuk yang D, kalian telah mempelajari cara menentukan mean dari data yang diberikan. Oke, nah dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, bagaimanakah cara kalian menentukan mean suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel? Biasanya disebut tabel distributif frekuensi seperti berikut. Kita lihat tabelnya. Oke, untuk menjawab soal yang D, itu kita disuruh menentukan cara menghitung mean ya, cara menghitung mean kalau disajikan datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini atau biasa disebut dengan tabel distributif frekuensi. Nah, bagaimana? Ya udah, kita tulis dulu aja rumus umum mean. Rumus umum mean adalah jumlah seluruh data ya atau jumlah seluruh nilai data kalau dilengkapi seperti itu
dibagi dengan apa, Dek? Banyaknya data. Banyaknya data. Oke, nah sekarang kalau dia dalam bentuk tabel begini, berarti jumlah seluruh nilai data itu hasil kali dari setiap nilai di sini dengan frekuensinya. Ya, nilai dikali dengan frekuensinya. Menuliskannya kayak gini. Di sini kita misalkan aja dengan XI gitu ya. Dan yang di sini kita misalkan aja dengan FI. Maksudnya gini, untuk nilai 4 ini berarti X ke 1. Berarti kita tulis di sini X ke 1 dikali. Nah, 4 yang di sini sebagai frekuensinya FI. Karena dia adalah data ke 1, berarti kita tulis F1 gitu. Terus ditambah, nah sekarang yang ini berarti X kedua ya, kita tulis X2 dikali bawahnya ini berarti F kedua, frekuensi kedua, kita tulis di sini F2 ditambah seterusnya sampai yang terakhir yang di sini ya. Karena ini nilainya ada sampai ke berapa sih? Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Berarti kita tulis X ke 7 dikali otomatis frekuensinya juga frekuensi yang ke 7. Nah, gini. Per banyaknya data. Kalau banyaknya data itu dihitung aja jumlah seluruh frekuensinya ini. Berarti frekuensi ke-1 tambah frekuensi kedua tambah frekuensi ketiga dan seterusnya sampai frekuensi ke-7. Kalau dalam hal ini ya, gini, F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai tambah F ke-7. Nah, ini Kak Sari masih dalam rangka menghitung meyannya ya. Padahal di soal D itu kita nggak disuruh menghitung meyannya berapa sih. Tetapi Kak Sari bantu hitung aja. Siapa tahu kalian disuruh menghitung sekalian ya. Rata-rata dari data ini adalah berapa kayak gitu. Jadi kalian nanti sudah dapat hasilnya. Nah, untuk menjawabnya harus dalam bentuk kalimat ini nanti poin yang D. Kak Sari bantu sampai akhir. Tenang aja. Nah, sekarang ini sama dengan berarti X1 kali F1 itu 4 kali 4. Tulis. Ditambah X2 kali F2 itu yang nih 5 kali 5. Ditambah seterusnya ya 6 kali 5. Titik. Titik itu artinya kali ya, Dek ya. Ditambah 7 kali 8. Ditambah 8 kali 7. Wah, harus cukup ini. Ditambah 9 kali 4. Ditambah ini 10 kali 2. Oke, alhamdulillah cukup. Untuk yang bawah frekuensi ke-1 ditambah-tambah terus sampai frekuensi ke-7. Berarti 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Kayak gini nanti menghitungnya ya. Dah, sekarang sama dengan kita hitung ya. 4 kali 4 16 ditambah 5 kali 5 25 ditambah 6 kali 5 30 ditambah 7 kali 8 itu 56 ditambah 8 kali 7 56 juga tambah 9 kali 4 itu 36 ditambah 10 kali 2 itu 20. Nah, ini kita tambahkan 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Ditulis ulang dulu juga boleh. Oke. Sip. Nah, gini. Sekarang tinggal hitung aja ya. 16 tambah 25 tambah 30 tambah 56 tambah 56 tambah 36 tambah 20. Berapa tuh, Dek? Nih hasilnya Kak Sari udah hitung deh 239 per yang bawah juga ditambah-tambahkan semua ya, hasilnya adalah 35. Nah, sehingga rata-ratanya atau meannya ya tinggal 239 dibagi aja dengan 35. Hasilnya koma-koma nggak apa-apa, yaitu 6,828 dan seterusnya. Kak Sari bulatkan menjadi 6,83. Ini deh rata-rata untuk data pada tabel di soal D. Nah, tetapi apakah ini yang ditanyakan? Bukan. Kita sebenarnya tidak disuruh menghitung rata-ratanya. Nah, coba sekarang kita lihat sekali lagi pertanyaan di poin D.
Nah, ini kalau kita perhatikan lagi pada poin pertanyaan yang D, perintahnya itu ini, Dek. Dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, jadi pakai kalimat ya. Bagaimanakah cara kalian menentukan mean suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi? Kayak gitu. Nah, berarti ya udah kita jawab. Kalau kalimat versinya Kak Sari itu kayak gini. Aku bacakan ya. Cara saya menentukan mean suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi adalah dengan menghitung hasil kali antara nilai tiap data dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian dibagi dengan total frekuensi. Titik. Kayak gitu ya. Paham ya? Dilengkapi dengan perhitungannya seperti ini tadi malah lebih bagus untuk menjawab poin yang D. Tapi kalau hitung-hitungannya ini tidak kalian kerjakan juga nggak salah karena memang pada pertanyaannya tidak disuruh menghitung. Oke ya Dek ya, jelas ya. Nah jadi bagian ayo kita menalar di halaman 240 hingga 241 sudah selesai Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah untuk kalian yang mau gabung di dalam grup juga boleh. Caranya chat aja ke nomor ini 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini Dek, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.